Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, semoga kita dalam keadaan sehat dan tentunya banyak rezeki. Amin. Di tangan saya ada handphone Redmi 6A. Kasusnya masuk ke bak mandi ya. Tapi ini masih nyala, cuman tidak bisa disentuh. Di LCD-nya juga terlihat jelas ya, ada bercak air. Menurut info user, handphone ini sempat dikeringkan menggunakan air dryer. Coba kita bongkar dulu, kemungkinan di bagian soket LCD atau soket touchscreen ada korosi. Di tampilannya masih bersih ya, tampilan mesin masih bersih. Kita coba bongkar baterai dulu, siapa tahu ada sisa-sisa bekas air ya, soalnya sangat rentan sekali untuk handphone yang terkena air itu ya. Baterainya juga udah pernah ganti rupanya nih. Kita bongkar di bagian buzzernya ya, di papan charger sekaligus jalur touchscreen juga, dan flexible board buzzer. Terlihat masih bersih ya, masih bersih, tapi handphone tidak bisa disentuh. Bisa dilihat teman-teman, ini masih dalam keadaan bersih, tidak ada bercak air. Tapi seperti biasa, saya sudah menanganin kasus seperti ini ya. Kita lakukan penjemperan dari jalur pitouchnya, keluaran 2,8 volt. Sini juga udah bekas servisan juga, mungkin sudah dibawa ke tempat lain, kemungkinan lah nggak tahu ya keadaan sekarang ya. Bisa jadi suruh ganti LCD atau gimana, soalnya di papan charger atau di bagian dekat IC pitouchnya itu sudah ada bekas jemperan. Oke, kita seperti biasa saya langsung melakukan jurus pamungkas ya untuk di Redmi 6A ini. Kita lakukan penjamperan di bagian soket touchscreen. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe-nya sampai belibatan begini ya. Terima kasih sudah mensupport channel sederhana ini. Saya hanya berbagi pengalaman dan saya coba lakukan pembuatan video ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya pemula atau yang sedang lagi belajar, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya teman-teman, tapi belajar karena pengalaman itu lebih indah. Hehehe.
Oke, langsung saja ya, jurus pamungkasnya. Jika teman-teman mengalami kasus di Redmi 6A touchscreen tidak bergerak atau tidak respon, yang pertama teman-teman harus lakukan penjemperan di bagian kapasitor sensor ya, bagian kapasitor sensor sebelah sini nih. Untuk saat ini saya jarang sekali membagikan sebuah trik atau tips tutorial seputar handphone karena kesibukan lain maksudnya ya. Tapi saya akan selalu memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang sedang belajar atau pemula seperti saya ini. Hehehe. Oke, kita langsung lakukan penjamperan menggunakan kawat jumper ya. Usahakan jangan menggunakan kawat jumper atau kabel jumper bekas handsfree atau charger ya. Gunakan kawat jumper khusus buat menjumper ya, menjumper. Soalnya dari arus tegangan yang dihasilkan di kawat jumper itu sangat menentukan. Begini teman-teman, ini adalah kapasitor yang saya lakukan penjamperan untuk membuat touchscreen bergerak lah istilahnya. Oke teman-teman, bisa kasih double tip ya di bagian tutup mesinnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terjadi short. Setelah cukup, kita rapikan, kemudian kita lakukan pemotongan kabel jumper sesuai ukuran yang kita hendaki. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Usahakan sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Oke, di sini sudah saya pasang. Namun jika teman-teman kesulitan, silahkan teman-teman chat ya, atau bisa berkomentar di kolom komentar dengan tanda kutip yang sopan ya. Soalnya ada juga netizen ya begitulah. Kita klik dulu kawat jumpernya supaya benar-benar lengket ya, dikasih timah ya. Jangan lupa kasih plug di kawat jumpernya supaya timah bisa nempel dengan sempurna. Mohon maaf juga ini tadi berisik ya, karena toko atau counter saya depan pinggir jalan utama, jadi maklum lah. Ini teman-teman ya, jangan ditiru ya, ini papan PCB bekas Samsung Galaxy P. Ini udah tidak terpakai, saya sengaja dibikin datakan karena ya fungsinya gitulah, lumayan berfungsi juga ya. Jangan
lupa kasih plug ya, kasih plug timah biar timah lengket dengan kawat jumpernya agar mempermudah pada saat proses penjamperan ke jalur touchscreen atau ke fleksibel touchscreen, bahkan ke soket touchscreennya. Yang saya jumper langsung ke soket touchscreennya, bukan di bagian board atau papan cas atau papan touchscreen ya, tapi saya langsung akan jumpernya ke soket touchscreen. Teman-teman bisa perhatikan gitu. Oke, di zoom biar kelihatan jelas. Ini adalah soket touchscreen ya, atau fleksibel touchscreen. Kita kasih plug dulu sebelumnya, kemudian kita lakukan penjamperan di pin paling bawah sebelah kanan. Cukup rumit ya, ini di bagian soket touchscreen paling bawah, di paling bawah sebelah kanan ini ya, paling bawah pokoknya ya. Cukup sulit karena kecil. Di sini saya tidak menggunakan kaca pembesar, jadi ya seadanya aja. Yang penting jalur yang kita jumper sesuai yang kita kehendaki, yaitu menghasilkan arus 2,8 volt dari kapasitor, atau kita ngambil arus dari kapasitor di bagian kapasitor sensor ya, atau ya bisa disebut sensor proximity ya, yalah ya gitu lah, sensor apalah. Sensor proximity. Ini cukup menegangkan sampai gemetaran gini saya. Aduh, karena saking ingin membuat tutorial video, jadi saya tidak menggunakan kaca pembesar, hanya dengan mata telanjang cuman seperti begini ya, jadi cukup sulit. Saya tidak ingin mempercepat video atau men-skip biar langsung ditempel, enggak. Saya murni langsung saya lakukan seperti ini ya, biar teman-teman tahu betapa sulitnya. Aduh. Sebenarnya gampang-gampang saja kalau kita menggunakan kaca pembesar ya. Cuman di sini saya intinya ingin membagikan sebuah tutorial atau pengalaman saya pribadi ketika saya menanganin kasus Redmi 6A yang kena air, screen tidak berfungsi, LCD masih bisa tampil, papan charger atau flexible board masih utuh, tidak ada korosi.
terkecuali papan board yang gosong atau kapasitor ada yang rusak, korosi. Itu bisa jadi satu dari kesatuan ya dari kesatuan, atau bahkan bisa jadi dari soket touchscreen-nya yang korosi. Banyak juga ya kasus-kasus seperti ini. Kita lihat dari simulasi atau kita lihat dari tampilannya, bukan simulasi ya, maaf. Semakin ngelantur ini ya, apa-apalah, bercanda dikit nggak apa-apa, biar nggak garing gitu loh. Kalau misalkan di papan board atau papan, bukan papan tulis ya, tapi papan charger dan flexible board yang menuju ke soket papan cas ada yang gosong, itu wajib diganti ya. Jangan dilakukan penjemperan atau hal-hal yang tidak diinginkan, bisa saja terjadi, terkecuali kita darurat ya. Darurat, user minta buru-buru spare part yang ada stoknya kosong, itu baru jurus seperti itu kita lakukan. Kalau untuk seperti apa ya tadi yang saya omongin ya, jadi lupa sih, belum ngopi kali saya nih. Kalau misalkan papan charger ada yang gosong, flexible board ada yang rusak atau korosi, wajib diganti ya. Ini teman-teman bisa lihat hasil jumperannya seperti ini, udah down ya. Ini saya yakin 100% down ya. Soalnya udah saya omongin tadi ya. Saya sering menangani kasus di Redmi 6A, kasusnya seperti ini. Mudah-mudahan down ya. Tapi saya yakin down, soalnya ya tadi saya udah bilang, saya sering lakuin ini di Redmi 6A, khususnya di papan bawah atau papan charger tidak ada yang gosong, flexible board juga tidak ada yang rusak. Kita lakukan penjamperan seperti ini. Hati-hati ya cara memasang baterainya juga. Di sini kan ada kabel jumperan yang ke kapasitor tadi. Coba kita nyalakan. Sini masih LCD, saya rasa masih bagus ya, masih bisa nyala. Cuman ada berkas bercak air. Kemungkinan berkas bercak air itu bisa hilang dengan sendirinya. Terkadang-kadang bisa hilang sendirinya, kadang-kadang masih segitu-gitu aja. Kalau bekas air biasanya hilang sendiri ya, apalagi kalau yang orang sering main game itu handphone jadi panas, itu hilang sendiri, jangan salah ya. Kita tunggu. Nah, sini udah masuk ke tampilannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pin ya, pin dari handphone itu sendiri. Saya tidak tahu karena saya lupa menanyanya. Di sini bisa disentuh ya. Oke, down 100%. Nah, mantap. Alhamdulillah. Oke, bisa disentuh ya. Wih, mantap. Di sini ada wallpapernya, wallpaper water. Oke, kita coba cek. Normal semua, guys. Mantap. Oke, sayangnya di sini ada tampilannya wallpaper jelek kayak gini ya, wallpaper water. Nggak apa-apa lah, nanti juga hilang sendiri. Kita langsung rakit saja seperti biasa. Jangan lupa pasang bautnya. Kebanyakan handphone
saya bongkar, kadang-kadang bautnya ada satu, cuma ada dua, nggak tahu lah kemana, apa hilang. Emang iya sering hilang sih, saya juga sering ngalamin kayak gitu ya, sering hilang baut, tapi tetap saya ganti dengan baut yang saya punya. Jangan sampai tidak dibaut, karena baut berpengaruh atau berperan penting. Alhamdulillah ya teman-teman, ini bisa langsung down karena saya yakin seyakin-yakinnya kalau saya sering nanganin hal-hal semacam ini ya. Di sini kan nanti ada tutup untuk klem baterai ya, biar nggak copot. Kita kasih double tip dulu, dibongkar karena di sini ada jalur kabel yang kita jumper tadi, supir tambal biar lebih aman dan safety ya. Kita tahu semua. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan share ke media sosial teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman buat teman-teman semua lah istilahnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.